Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kepada para alim ulama, para kiai, para ustadz maupun ustadzah yang sama kita cintai dan sama kita muliakan dan selalu kita doakan, semoga para ulama kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, dan diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salam penghormatan ini saya sampaikan juga dengan penuh penghormatan dan penghargaan kepada segenap aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri-nya. Wabil khusus di sini ada Bapak Camat yang hadir bersama kita didampingi dengan Bapak Lurahnya, dan juga ada Bapak Kapolsek yang alhamdulillah sejak awal acara sudah dengan setia menemani kita semua. Semoga segenap aparatur pemerintah yang hadir bersama kita di tempat ini senantiasa diberikan oleh Allah limpahan rahmat dan barakah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan segala kesempitannya, dan disukseskan dalam tugasnya, diberikan keberkahan dalam karirnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa secara istimewa salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini walaupun banyak tantangannya. Setahu saya diundang, mestinya panggungnya tidak di lapangan ini, mestinya panggungnya di depan pabrik minuman keras. Betul? Ya, tapi ada yang kebakaran ubun-ubun. Ada yang kebakaran ubun-ubun, ada yang ketakutan, dan ada oknum lurah di wilayah lain yang kemudian menjadi provokator, nakut-nakuti warga. Betul? Nah, jadi kalau lurah yang di sini kita doakan biar panjang umur dalam taat kepada Allah. Lurah yang jadi provokator biar mati buru-buru. Amin ya rabbal alamin. Biar dapat banyak penyakit, biar susah hidupnya, biar mati buru-buru. Ayo doanya yang ikhlas. Amin. Amin ya rabbal alamin. Udah gitu alasannya apa? Diancam preman. Preman pakai mengancam, nah presiden aja gue lawan. Takbir. Saya mau tanya umat Islam, takut lawan preman? Takut lawan preman? Ada yang kasih kabar Habib, preman ini pasukan berani mati. Kalau preman pasukan berani mati, Laskar FPI pasukan berani matiin. Betul? Takbir. Jadi kalau mereka bilang tapi ini pasukan berani mati, kesian kalau nggak ada yang matiin kan? Kesian, makanya saya kesian nih malam daripada lari nggak ada di tempat. Iya, kalau mereka pasukan berani matiin, kita bisa jadi pasukan berani matiin. Betul? Takbir. Takut sama preman? Takbir. Jangan. Preman cuman biasanya tukang palak mau ngancam Habib. Akhir zaman Habib Mekiai mau diancam preman. Unyil. Pokoknya umat Islam nggak boleh takut negakin dakwah. Betul? Siap berdakwah?
siap berjuang, siap berjihad, siap mati untuk Allah. Takbir. Saudara, kalau preman siap mati buat setan, buat iblis, kita umat Islam siap mati untuk Allah dan Rasulnya. Betul? Kalau preman siap mati untuk maksiat, kita siap mati untuk taat kepada Allah. Kalau preman siap mati, saudara, untuk mendapatkan siksa Allah, kita siap mati untuk masuk surganya Allah. Takbir. Takbir. Masya Allah, Pak Kapolsek, saya mau laporan, Pak. Sebetulnya saya lagi sakit, nggak mau datang. Tapi begitu dengar kabar Beb mau dijegat preman, baik sakitnya langsung. Emang udah dari sononya begitu, lagi sakit kalau dapat musuh aja Pak Camat, baik langsung. Masya Allah, tadinya kita lagi kurang sehat, ya sudahlah. Di sana ada Kiai Haji Wahyudin Toha, nanti bisa datang Habib Muhammad bin Toha As-Segaf. Saya pikir nanti saya kirimlah umpamanya beberapa Habib, beberapa Kiai buat gantikan saya di tempat ini. Tapi begitu denger isunya ada preman lah begini, lurah begitu, gua mesti datang. Betul? Betul? Begitu dia datang dia pada nggak ada. Unyel. Mau pada kampret tuh preman. Saya mau tanya sekali lagi umat Islam, lawan preman berani tidak? Siap mati di jalan Allah. Takbir. Dan kita ingatkan yang punya pabrik minuman keras, jangan coba-coba bayar preman, jangan. Kita umat Islam nggak takut sama pabrik minuman keras, betul? Siapapun backing mereka, betul? Betul? Umat Islam di sini Pak Kapolsek semuanya taat hukum, betul? Kalau nggak taat hukum dari kemarin pabrik minuman keras sudah dibakar oleh umat Islam di sini, betul? Betul? Saya tanya umat Islam siap bakar pabrik minuman keras? Takbir. Bukan umat Islam takut, bukan. Cuman umat Islam di sini taat kepada peraturan, betul? Diusahakan secara prosedur, datang ke Pak Bupati, dilapor dulu, betul? Berarti saya tanya umat Islam Kosambi ini tertib tidak? Patuh hukum tidak? Taat peraturan tidak? Jangan dipancing-pancing. Kita udah taat hukum dipancing-pancing, pakai ditakutin sama preman, Saya mau tanya, kalau dipancing-pancing terus, siap bakar pabrik minuman keras? Siap bakar pabrik minuman keras? Takbir. Jangan ngancem-ngancem umat, jangan. Nah, alhamdulillah. Tapi di sini saya terima kasih kepada Pak Camat, Pak Kapolsek, begitu juga Pak Lurahnya. Alhamdulillah. Beliau-beliau ini bukan hanya mengizinkan, tapi ikut hadir, ikut memeriahkan peringatan Maulid ini. Mudah-mudahan mereka-mereka yang telah ikut memeriahkan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan ceramah agama dengan tema Medan Juang Islam. Mau dengar? Mau tahu? Buka telinga yang lebar, buka hati, buka mata. Mudah-mudahan akan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara, medan juang Islam itu ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama yang disebut dakwah. Yang kedua yang disebut hisbah. Yang ketiga yang disebut jihad. Nah, untuk dakwah dan hisbah, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Allah nyatakan wa takum minkum, hendaknya harus ada daripada kamu sekalian, hai umat Islam, hai orang yang beriman, ummatun, sekelompok umat. Kalau disebut ummatun berarti bukan 1-2 orang, tapi menunjukkan umat yang cukup banyak. Dan kalau disebut ummatun bukan kelompok yang lemah,
tapi betul-betul kelompok yang kuat, yang terorganisir dan tersistem, punya kekuatan, saudara. Harus ada daripada kamu kelompok umat Islam yang terorganisir, tersistem, punya kekuatan. Untuk apa? Yad'una ilal khairi, untuk berdakwah kepada al khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan untuk amar ma'ruf, menyerukan kemakruffan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan untuk mencegah kemunkaran. Yad'una ilal khairi, itu yang disebut dakwah. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, itu yang disebut amar ma'ruf nahi munkar. Bahasa fikihnya itu disebut hisbah. Jadi ayat tadi menyatakan tentang dakwah dan hisbah. Sedangkan soal jihad, saudara, banyak ayat-ayat Quran yang lain yang menyatakan soal kewajiban jihad atas umat Islam, saudara. Nah, jadi saya ulangi, medan juang Islam ada berapa? Ya, yang pertama dakwah, yang kedua hisbah, yang ketiga jihad. Kita mulai dari yang pertama, saudara. Masing-masing medan juang Islam ada syaratnya, ada caranya, ada tekniknya, ada keistimewaannya. Nggak boleh sembarang orang untuk masuk ke dalam medan juang tersebut sebelum memenuhi persyaratannya, saudara. Kita mulai dari yang pertama, medan juang dakwah. Saudara, sesuai dari bahasa Arab dakwah, da'a yad'u dakwatan, artinya mengajak. Dakwah itu artinya mengajak. Yang namanya mengajak harus santun, harus lembut, harus arif, harus bijak, harus simpatik dan menarik. Yang namanya mengajak nggak boleh galak, nggak boleh kasar, nggak boleh garang, nggak boleh ganas, nggak boleh keras. Itu namanya dakwah. Mana dalilnya? Di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Nabi, Allah nyatakan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Hei Nabi, hei Rasul, hei Muhammad, lau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau engkau bersikap kasar dan bengis hati, keras hati di dalam berdakwah, lan faddu min haulik, niscaya masyarakat akan bubar dari sisimu. Mereka nggak mau dengar dakwahmu, mereka lari daripada ajakanmu. Lihat ini ayat, saudara. Lihat ini ayat, saudara. Nabi kita dilarang oleh Allah tidak boleh kasar, tidak boleh keras, tidak boleh bengis di dalam berdakwah. Bukan berjihad, berdakwah. Sekarang kita sedang bicara tentang dakwah, belum amar ma'ruf nahi munkar, kita masih bicara dakwah, saudara. Terus dalam ayat lain dalam surat An-Nahl, Allah nyatakan kepada Nabi, faqala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya apa? Allah menyatakan kepada Nabi, ud'u, ajaklah wahai Nabi. Ajak tuh mereka, orang-orang yang di luar Islam, ajak itu umat yang ada, ajak ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu. Bagaimana cara mengajaknya? Bil hikmah, dengan hikmah. Apa itu hikmah? Ilmu yang manfaat yang diamalkan. Dengan kata lain, di dalam berdakwah harus seiring antara ucapan dan perbuatan. Itu namanya ilmu yang manfaat. Dengan kata lain, berdakwahlah dengan kesuri tauladanan. Itu yang disebut bil hikmah. Orang yang arif dan bijak, yang ucapan dan perbuatannya sama, itu disebut arif dan bijak.
itu dalam bahasa Arab disebut bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat atau pelajaran yang baik, yang bagus. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan ajak mereka dialog dengan cara yang terbaik. Saudara, ini namanya ayat dakwah, bukan ayat amar ma'ruf, bukan ayat nahi munkar, bukan ayat jihad. Ini namanya ayat dakwah. Kesimpulannya, dakwah harus lembut, ramah, santun, simpatik, menarik. Tidak boleh kasar, tidak boleh keras, tidak boleh ganas, tidak boleh garang, tidak boleh bengis. Itulah yang disebut dakwah. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya, dakwah boleh keras tidak? Boleh ganas tidak? Boleh garang tidak? Baik, dakwah itu wajib tidak lembut? Wajib lembut tidak? Wajib santun tidak? Wajib ramah tidak? Wajib simpatik tidak? Wajib menarik tidak? Kalau begitu dakwah Islam indah tidak? Takbir. Begitulah dulu dakwah Nabi, saudara. Dulu Nabi kalau sudah berdakwah, saudara, kepada orang kafir supaya masuk Islam, berapa banyak orang kafir? Baru lihat muka Nabi saja sudah ada yang masuk Islam. Ada lagi orang kafir yang baru dengar lembutnya ucapan Nabi, dia sudah mau masuk Islam, saudara. Ada lagi orang kafir yang tertegun, terpesona melihat perbuatan Nabi, kebaikan Nabi, kesantunan Nabi. Belum Nabi ajak masuk Islam, dia sudah masuk Islam, saudara. Dan kalau Nabi sedang berdakwah di hadapan para sahabat, saudara, oh luar biasa dakwahnya masuk ke relung jiwa, saudara. Kalau Nabi sedang bercerita soal surga, berapa banyak sahabat yang dibuat mabuk kepayang, rindu ingin buru-buru masuk surga, saudara. Kalau Nabi sedang cerita soal neraka, berapa banyak sahabat yang dibuat ketakutan, gemeter, ada yang menangis, saudara, bahkan ada yang dibuat pingsan saking takutnya, saudara. Saking lembutnya ucapan Nabi, saking indahnya ajakan Nabi, dakwah Nabi, masuk ke relung jiwa umatnya. Alhamdulillah. Saya tanya, kalau gitu dakwah Nabi lembut tidak? Santun tidak? Ramah tidak? Indah tidak? Bangga tidak punya Nabi Muhammad? Shallu ala Nabi. Kira-kira bagian pertama jelas tidak? Paham? Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah hisbah. Amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana sih amar ma'ruf nahi munkar? Kita mulai dari amar ma'rufnya, saudara. Amar ma'ruf bahasa Arabnya al-amru bil ma'ruf. Al-amru amara ya'muru amran, saudara. Itu artinya memerintah, menyuruh, bukan mengajak. Kalau dakwah mengajak, kalau amar ma'ruf nyuruh. Yang namanya nyuruh mesti tegas. Nyuruh nggak boleh lembek, nyuruh nggak boleh lembut, nyuruh nggak boleh kayak ayam sayur, nyuruh nggak boleh sontoloyo, saudara. Nyuruh mesti tegas. Pak Camat buat SK, surat perintah, saudara, SP, untuk menyuruh para lurah harus tegas. Kalau Pak Camat tidak tegas, nanti Pak Lurah tidak patuh. Betul? Betul? Pak Polisi, Pak Tentara, Panglima Jenderal, kalau lagi memberikan komando kepada para prajurit harus tegas. Kalau nggak tegas, prajurit bubar, saudara. Makanya kita lihat jenderal-jenderal kalau lagi nyiapin prajurit, siap gerak. Betul? Tegas tidak? Kalau jenderal nyiapin pasukan, siap gerak. Pasukan bubar gak? Bubar gak? Prajurit bilang, nih jenderal apa bencong?
Nggak bisa, itu namanya nyuruh siap, gerak, perintah, suruh, tegas. Jadi amar ma'ruf harus tegas. Bagaimana amar ma'rufnya Nabi? Mari kita lihat hadis, saudara. Dalam satu hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah di dalam sunannya, saudara, di sana diceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba an-nasa ihmarra wajhuhu wa fi riwayah ihmarrat ayna wa ala sautuhu wastadda ghadabuhu ka'annahu mundiru jaisin. Luar biasa ini hadis, saudara. Di situ disebutkan dulu Nabi kalau lagi bicara depan para sahabatnya, lagi menerangkan mana yang hak, mana yang batil, mana baik, mana buruk, mana taat, mana maksiat, mana wajib, mana halal, mana haram. Saudara, Nabi tegas. Bagaimana ketegasan Nabi? Idza khataban nas, kalau Nabi sudah bicara di depan manusia, di depan orang lain, di depan para sahabatnya, di depan para pengikutnya, marra wajhuh, muka Nabi merah, saudara. Wah, marrat aina, mata Nabi dua-duanya merah. Wa ala sauto, suara Nabi lantang, saudara, menggelegar. Enggak sampai di situ. Wastadda ghadabuh, Nabi kelihatan betul-betul marah. Marah. Sampai-sampai yang meriwayatkan mengatakan ka'annahu munziru jaisin. Nabi saking tegasnya, marahnya, Nabi seperti komandan pasukan tempur, saudara. Masya Allah. Jadi kalau Nabi lagi bicara depan para sahabat, mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, Nabi tidak lembut, Nabi tidak santun, tapi Nabi tegas, tegas. Sampai wajah beliau merah, mata beliau merah, suara beliau lantang, dan beliau kelihatan seperti orang yang sedang marah, keras marahnya, bagaikan komandan pasukan tempur, saudara. Alhamdulillah. Kalau begitu amar ma'ruf, saya tanya, amar ma'ruf lembut atau tegas? Lembut atau tegas? Kalau dakwah tegas atau lembut? Tegas atau lembut? Alhamdulillah. Sekarang nahi munkar, saudara. Nahayan hanahyan, mencegah kemunkaran. Kalau nyuruh kebaikan aja mesti tegas, apalagi mencegah kemunkaran, saudara, lebih tegas. Mari kita lihat bagaimana Nabi mencegah kemunkaran. Nabi katakan, saudara, apa kata Nabi dalam hadis? Beliau katakan, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Ini dalil nahi munkar, saudara. Kata Nabi apa? Barang siapa di antara kamu, hai umat Islam, kamu semua sifatnya umum, mau ulama, mau santri, mau pejabat, mau rakyat, siapapun, hei kau umat Islam yang melihat suatu kemunkaran, wajib dia rubah dengan tangannya. Nabi mengatakan dengan tangannya. Tangan makna hakiki, ini tangan, saudara. Saya mau tanya sama yang hadir sini, mana yang namanya tangan? Angkat semua tangannya, mana yang namanya tangan? Ini tangan, saudara. Nabi suruh cegah kemunkaran dengan tangan, saudara. Ya, dalam makna majazi, tangan boleh diartikan kekuasaan, tapi jangan lupa dalam madhab Imam Syafi'i nggak boleh kita pakai makna majazi selama makna hakiki masih bisa dipahami, saudara. Jangan lari. Banyak orang mengatakan maksudnya kekuasaan. Oh, jadi kalau punya kekuasaan baru wajib untuk nahi munkar. Kalau nggak punya kekuasaan nggak wajib. Nggak begitu, saudara. Nabi menyebutnya dengan tangan. Tangan makna hakiki ini tangan, saudara. Saya mau tanya, tangan bisa apa aja dikerjain, saudara? Tangan bisa nulis? Tangan bisa nulis ke pemerintah, tutup pabrik minuman keras. Betul? Tangan bisa tanda tangan?
Tanda tangan rame-rame, kirim ke bupati, kirim ke kapolres, kapolsek, minta pabrik minuman keras ditutup. Betul? Tangan bisa nuding, bisa ngancem. Lu tutup gak? Itu pakai tangan juga tuh saudara. Lu tutup. Betul? Tangan bisa nampar gak? Tangan bisa mukul gak? Tangan bisa ngerubuin gak? Tangan bisa ngebakar tidak? Itu dengan tangan saudara. Tangan, pakai tangan. Nabi yang suruh saudara. Fa'ilam yastati, kalau udah nggak mampu pakai tangan. Kenapa tidak mampu? Tangannya buntung. Kenapa tidak mampu? Tangannya lumpuh. Kenapa tidak mampu? Tangan yang mau kerja cuman sedikit, yang banyak nggak mau, itu namanya nggak mampu saudara. Kenapa tangan tidak mampu? Karena nggak punya keberanian, itu juga nggak mampu saudara. Kalau sudah tidak mampu, baru pakai lisan kata Nabi. Jadi bukan lisan dulu, tangan dulu, tangan. Kalau tangan nggak mampu, baru pakai lisan. Kalau lisan nggak mampu, baru pakai hati. Nah kata Nabi, wadhalika ad'aful iman. Nahi munkar dengan hati, itu selemah-lemahnya iman saudara. Kalau orang awam nahi munkar dengan hati wajar. Tapi kalau penguasa apalagi ulama mencegah dengan hati kelewatan. Masa si Umaro sama ulama ngambil iman yang paling lemah saudara? Betul? Betul? Kalau orang awam nggak ngerti apa-apa, petani, tukang ojek nggak ngerti agama, saudara, wajar. Kalau dia nggak ngerti, nggak tahu, saudara, kalau dia ngambil yang imannya paling lemah, memang imannya lemah. Tapi kalau kiai, ustadz, aktivis dakwah, nggak pantas ngambil iman yang paling lemah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah sekarang bagaimana nahi munkarnya Nabi? Mari kita lihat saudara. Nabi pernah duduk di masjid, tahu-tahu seorang sahabat datang. Ya Rasulullah, ada orang mabuk di pasar ya Rasulullah. Dia meresahkan warga, dia ganggu orang yang lagi dagang. Nabi langsung berdiri, kata Nabi, tunjukkan kepadaku mana orangnya. Nabi berangkat ke pasar saudara. Sampai di sana betul ada orang lagi mabuk, teriak, ganggu orang dagang. Dipegang oleh Nabi saudara, dipembeng kerah bajunya, dipukul, jatuh ke tanah. Sampai orang tersebut sadar dari mabuknya saudara. Luar biasa pukulan Nabi, orang mabuk jadi sadar saudara. Saya tanya, kalau begitu nahi munkarnya Nabi tegas tidak? Tegas tidak? Orang mabuk dipukul. Oh ada yang nanya, Habib kenapa nggak dinasehatin? Orang mabuk dinasehatin, mana bisa? Orang lagi mabuk dinasehatin, malah nasehatin kita. Orang lagi mabuk jangan dinasehatin, sungsepin di got. Betul? Kira-kira jelas tidak? Kalau begitu Nabi nahi munkarnya tegas tidak? Tegas tidak? Oh nggak sampai di situ saudara. Ada satu masjid dibangun nggak jauh dari Masjid Kuba. Pertama Nabi izinkan dibangun. Belakangan itu masjid dipakai untuk ngadu domba umat Islam. Dipakai, ditunggangi oleh orang-orang munafik saudara. Untuk apa? Untuk merusak umat Islam. Allah kasih tahu Nabi, Nabi nggak tahu saudara. Orang munafik licik saudara, diam-diam dia gunakan itu masjid untuk merusak umat. Allah kasih kabar kepada Nabi lewat wahyunya yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihis salam. Apa kata Allah? Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Apa saudara? Kata Allah kepada Nabi, walladzina ittakhadhu masjidan diraran, itu mereka yang sudah menjadikan masjid sebagai tempat kerusakan, wa kufran, dan tempat kekufuran, wa tafriqan bainal mu'minin, dan tempat untuk merusak mecah belah orang yang beriman. Di ayat berikutnya Allah nyatakan kepada Nabi, la takum fihi abada, jangan kau masuk ke dalam masjid tersebut, jangan kau berdiri di dalamnya, jangan kau salat di sana abadan, selamanya. Masya Allah. Begitu ayat ini turun, marah Nabi saudara.
Ternyata Nabi ditipu saudara sama orang-orang munafik. Dia sudah jadikan masjid sebagai tempat merusak umat. Akhirnya Nabi kumpulkan para sahabat. Apa kata beliau kepada para sahabat? Idhabu ila hadal masjidil zalimi ahluh. Hei para sahabatku, berangkat kalian, datangi itu masjid yang penghuninya, pengurusnya sudah berbuat zalim. Dia jadikan masjid sebagai tempat kerusakan. Dia jadikan masjid untuk mecah belah orang yang beriman. Akhirnya, saudara, kata Nabi, sampai di sana fahdimuhu, rubuhkan itu masjid, wahriquhu, dan bakar itu masjid. Sahabat berangkat, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat ya Rasulullah. Mereka berangkat, sampai di masjid tersebut, pengurus dan penghuninya disuruh kosongkan masjid, saudara. Setelah kosong, masjid dirubuhkan dan dibakar rata dengan tanah, saudara. Saya mau tanya semua, Nabi tegas tidak? Tegas tidak? Nah sekarang saya mau tanya sama umat Islam yang hadir di sini. Kalau masjid digunakan untuk mecah belah umat Islam, itu disebut masjid diror, masjid yang merusak. Betul? Betul? Nah sekarang saya mau tanya, saudara, masjid yang digunakan mecah belah umat disebut masjid merusak. Sekarang saya mau tanya, pabrik minuman keras merusak tidak? Tempat perjudian merusak tidak? Tempat pornografi, porno aksi merusak tidak? Sarang cablai merusak tidak? Sarang dongdot merusak tidak? Insya Allah. Baik. Sekarang saya mau tanya lagi, saudara. Kalau di zaman Nabi, masjid yang merusak dibakar oleh Nabi, saudara. Kira-kira kalau di zaman Nabi ada pabrik minuman keras dibakar tidak? Dibakar tidak? Kenapa tidak dibakar oleh Nabi? Karena nggak ada pabrik minuman keras di zaman Nabi, saudara. Semua tempat maksiat ditutup. Masya Allah. Waktu zaman jahiliyah banyak. Ada tempat judi, ada tempat minuman keras, bahkan di mana-mana ada berhala di kota Mekah, saudara. Tapi begitu Nabi sudah rebut kota Mekah, Nabi kuasai kota Mekah, semua tempat maksiat ditutup. Semua berhala dihancurkan oleh Nabi, saudara, dan umat Islam. Bagus tidak? Tegas tidak? Takbir. Jadi saya mau tanya sekali lagi, kalau masjid saja yang merusak di zaman Nabi dibakar, kira-kira kalau di zaman Nabi ada pabrik minuman keras dibakar tidak? Sarang dongdot dibakar tidak? Sarang judi dibakar tidak? Takbir. Masya Allah. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Baik, sekali lagi saya mau tanya semua yang ada di sini, saudara, masjid digunakan untuk ngadu domba umat Islam, merusak tidak? Merusak tidak? Itu disebut masjid merusak. Baik, pabrik minuman keras merusak tidak? Sarang judi merusak tidak? Sarang pornografi, porno aksi merusak tidak? Sarang pelacuran merusak tidak? Sarang aliran sesat merusak tidak? Baik, sekarang saya mau tanya lagi semua, saudara. Kalau masjid saja, masjid digunakan untuk merusak, dibakar, saudara. Lalu bagaimana pabrik minuman keras? Sarang judi. Jawab yang kompak semuanya, pabrik minuman keras, sarang judi, sarang pornografi, sarang porno aksi, sarang pelacuran, sarang maksiat, sarang aliran sesat. Takbir. Insya Allah. Saya nggak nyuruh bakar, cuman ngasih dalil kalau ngebakar tuh boleh. Nggak nyuruh, nggak, cuman ngasih dalil. Nah, jadi kalau gitu saya tanya, kalau gitu saudara, kalau pakai dalil dari Nabi, pabrik minuman keras yang bagus diapakan? Diapakan? Udah tahu dalilnya? Ada dalilnya tidak? Ada dalil ayat Quran dan hadis Nabi, saudara. Oh, ada yang protes, Habib, kita jangan begitu dong, kan dakwah mesti lembut. Saudara, ini yang saya bicara bukan dakwah, hisbah. Saudara, ada kiai datang ke tempat pelacuran, berdakwah, kumpulkan pelacur, dinasehati.
Saudari-saudariku, kalian ini melakukan dosa besar. Ini jangan diteruskan, hukumnya haram. Nanti kalian dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Karena itu, tobatlah kepada Allah. Kembali ke jalan yang benar. Pintu taubat selalu terbuka. Asal kalian semua taubatan nasuha, Allah akan mengampuni dosa kalian semua. Bagus tidak? Bagus tidak? Itu namanya dakwah. Emang mesti begitu dakwah. Nah sekarang ada kiai udah berdakwah, pelacurnya nggak denger, malah germoknya ngancem. Udah berdakwah, yang maksiat nggak denger, malah premannya ngancem. Sudah, akhirnya kiainya masih sabar, minta kepada pemerintah supaya tutup. Pemerintahnya bagus, udah kirim surat mau tutup, nantang nggak mau tutup juga, saudara. Kemudian kiai bawa santri, bawa masyarakat, udah berbagai macam cara, berbulan-bulan, bertahun-tahun, nggak ngerti. Kiai turun, bakar. Itu namanya hizbah. Berarti itu kiai benar tidak? Benar tidak? Jadi jangan kalau kiai bakar tempat maksiat terus diprotes, kok kiai kasar dakwahnya, itu bukan dakwah, hizbah. Kalau dakwah mesti lembut, hizbah mesti tegas. Saya kasih contoh supaya lebih mudah pahamnya. Nabi bersabda dalam satu hadis. Kata Nabi, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'. Kata Nabi, perintahkan, suruh anak-anakmu mendirikan sholat saat usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul mereka agar mereka tidak meninggalkan sholat pada saat usia mereka 10 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashar. Perhatikan saudara, anak kecil belum wajib sholat, betul? Betul? Anak kecil udah wajib belum sholat? Udah wajib belum? Tapi kalau usia mereka sudah 7 tahun, orang tuanya wajib nyuruh anaknya sholat, walaupun si anak belum wajib sholat. Kenapa? Nabi yang katakan muru, suruh anak kalian untuk menegakkan sholat pada usia 7 tahun. Baik, saya mau tanya, kalau usia 7 tahun wajib disuruh, berarti kalau sebelum 7 tahun jangan disuruh. Jangan. Loh, berarti anak kita nggak sholat? Bukan. Di bawah 7 tahun jangan disuruh, tapi diajak. Masih di bawah 7 tahun, umur 2 tahun, 3 tahun, diajak. Nah, sholat yuk. Nah, mau disayang Allah gak? Ayo sholat sama ibu. Nah, mau masuk surga gak? Surga itu kan indah. Yuk sholat sama bapak. Itu namanya ngajak. Ini namanya dakwah. Betul? Betul? Saya tanya, dakwah lembut tidak? Santun tidak? Simpatik tidak? Menarik tidak? Anak di bawah 7 tahun jangan disuruh, jangan diajak. Tapi kalau sudah 7 tahun kata Nabi, suruh. Nah tadi saya tanya, yang namanya suruh tegas tidak? Tegas tidak? Kalau sudah 7 tahun, nak, segera kau sholat. Nak, itu azan terdengar, ambil wudhu, ambil kain, sholat kamu. Itu namanya amar ma'ruf. Kalau gitu dakwah dan amar ma'ruf sama atau beda? Sama atau beda? Dakwah lembut, amar ma'ruf tegas, saudara. Dan kata Nabi, wadribuhum 'alaiha, pukul. Kalau dia coba-coba ninggalin sholat pada saat usia 10 tahun. Anak masih 7 tahun suruh sholat, tapi jangan dipukul, nggak boleh. 9 tahun nggak mau sholat, jangan dipukul, suruh. Tapi kalau 10 tahun udah nggak mau sholat, pukul. Ini namanya nahi munkar. Kira-kira jelas tidak?
Jadi kalau orang kafir belum kenal Islam, itu kita dakwah. Jangan amar ma'ruf, saudara. Yang lembut, yang simpatik, yang menarik, agar mereka masuk Islam. Atau para mu'alaf yang baru masuk Islam, belum ngerti agama, itu jangan disuruh, saudara. Diajak, ajak sholat, ajak puasa, ajak berakhlak karimah, ajak, saudara. Tapi kalau orang Islam, dia dari kecil sudah Islam, dari kecil sudah ngaji, sudah tahu kiai, sudah mundar-mandir ke pengajian, orang yang macam ini, saudara, harus tegas, amar ma'ruf, suruh mereka sholat, suruh mereka puasa, suruh mereka zakat, suruh mereka berakhlakul karimah, dan cegah kalau mereka mau berbuat maksiat, tegas. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Sampai di sini jelas tidak? Saya tanya sekali lagi, kalau dakwah boleh keras tidak? Boleh kasar tidak? Boleh ganas tidak? Dakwah harus lembut, betul? Wajib tidak lembut? Wajib santun? Wajib ramah? Betul? Takbir. Baik, yang kedua, barusan saudara hisbah, amar ma'ruf nahi munkar, lembut atau tegas? Lembut atau tegas? Lembut atau tegas? Takbir. Alhamdulillah. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga apa? Jihad, saudara. Yang namanya jihad nggak boleh lembek. Kalau lembek, nanti jidat kita bolong, ditembak duluan sama musuh. Yang namanya jihad, itu perang di jalan Allah, nggak boleh lembek. Emang ada jihad lembut? Ada perang lembut? Emang ada perang main kitik-kitikan? Nggak ada. Nggak ada. Kalau yang namanya perang, ada pertumpahan darah, ada yang luka, ada harta benda yang musnah, ada nyawa yang melayang. Itu perang namanya, saudara. Nah, saya mau tanya sekali lagi, kalau begitu perang tegas atau keras? Tegas atau keras? Perang keras, saudara. Mari kita lihat perangnya Nabi, saudara. Sebelum saya tunjukkan perangnya Nabi, perhatikan dulu firman Allah dalam Al-Quran. Faqala ta'ala, Allah menegaskan kepada Nabi, ya ayuhan Nabi, jahidil kuffar wal munafiqin waglud alaihim. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayuhan Nabi, hei Nabi, jahidil kuffar wal munafiqin, perangilah olehmu orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang suka mengganggu Islam. Waglud alaikum, kerasi mereka. Allah yang suruh keras, saudara. Kalau dakwah, Allah nggak kasih keras. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, nggak boleh keras. Tapi kalau jihad, saudara, Allah nyatakan melawan orang kafir dan orang munafik yang suka mengganggu Islam, yang suka menghina Islam, yang suka melecehkan Islam, yang suka menyerang umat Islam. Waglud alaikum, kerasi mereka, kerasi. Masya Allah. Saya tanya, kalau gitu ayat jihad keras tidak? Keras tidak? Takbir. Masya Allah. Makanya jihadnya Nabi di medan Uhud, saudara. Nabi pimpin pasukan paling depan. Nabi bukan kayak jenderal zaman sekarang. Zaman sekarang panglima perang, saudara, ada di belakang meja, di belakang komputer. Cuman nyuruh prajurit buat perang. Begitu prajurit kalah, dia naik helikopter, dia lari, saudara. Betul? Betul? Itu jenderal panglima perang zaman sekarang, saudara. Tapi Nabi naik di atas kuda perangnya, beliau paling depan. Beliau yang lebih dulu menghantam musuh. Sampai-sampai di medan Uhud beliau jatuh dari kudanya, saudara. Saking dahsyatnya itu perang. Kenapa? Karena kekuatan musuh berlipat-lipat, jauh lebih banyak daripada kekuatan umat Islam. Nabi terdesak, jatuh dari kudanya. Pecah beliau punya kening, saudara. Patah beliau punya gigi geraham. Sobek beliau punya pundak, saudara. Beliau terguling-guling di atas tanah. Sampai orang-orang kafir berebut untuk membunuh Nabi. Ketika itu beberapa orang sahabat yang melihat Nabi saat-saat genting, mereka rame-rame menubruk badan Nabi.
mereka jadikan punggung mereka sebagai tameng buat Nabi untuk menerima tombak dan panah musuh, saudara. Takbir. Maka itu saya mau tanya, jihadnya Nabi keras tidak? Keras tidak? Ini namanya jihad, saudara. Nah, jadi di sini kalau Anda sudah tahu, medan juang Islam ada berapa? Yang pertama, dakwah. Yang kedua, hisbah. Yang ketiga, jihad. Baik, dakwah mesti keras atau lembut? Hisbah lembut atau tegas? Jihad tegas atau keras? Jadi masing-masing ada bidangnya, saudara. Nah, kita punya Nabi hebat, sosok manusia sempurna. Tiga-tiganya Nabi bisa kerjain, saudara. Nabi uswatun hasanah dalam dakwah yang lembut. Nabi uswatun hasanah dalam hisbah yang tegas. Dan Nabi uswatun hasanah dalam jihad yang keras, saudara. Alhamdulillah. Sedangkan kita umatnya zaman sekarang, saudara, berapa banyak di antara kita yang tidak mampu untuk menggeluti ketiganya? Betul? Betul? Nah, makanya saudara, kalau kita sudah tahu kekurangan kita, jangan kita saling menyalahkan. Betul? Betul? Maksudnya apa, saudara? Banyak orang Islam yang mampu berdakwah, tapi dia nggak mampu untuk hisbah, apalagi jihad. Ada orang Islam yang bagus hisbah amar ma'ruf nahi munkarnya, tapi dia nggak mampu berdakwah dengan lembut. Ada lagi umat Islam jago jihadnya, berani, tapi dakwah dengan santun dia nggak mampu, saudara. Ini kekurangan kita. Mestinya kita saling menyempurnakan, saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan satu sama lain di antara kita. Betul? Betul? Saudara, perumpamaan antara dakwah dengan hisbah dan jihad itu seperti pekerjaan petani. Dakwah itu menanam padinya, hisbah dan jihad itu memberantas hamanya, termasuk membunuh tikus yang bisa merusak padi, saudara. Baik, saudara, andai kata semua habaib, semua ulama se-Indonesia hanya sibuk dakwah saja, tidak ada yang hisbah, tidak ada yang jihad, mereka hanya sibuk dakwah saja, itu sama seperti negara Indonesia, para petaninya semua sibuk menanam padi, tapi tidak ada yang memberantas hamanya, tidak ada yang membunuh tikusnya. Saya mau tanya, panennya bisa sukses tidak? Panennya bisa berhasil tidak? Panennya bisa rusak tidak? Rusak, saudara. Coba lihat. Begitu juga sebaliknya. Kalau semua habaib, semua ulama se-Indonesia hanya sibuk hisbah saja, sibuk jihad saja, sibuk perang lawan narkoba, perang lawan pelacuran, tapi yang dakwah tidak ada, saudara. Yang bangun pesantren nggak ada, yang buka kitab kuning nggak ada, yang ngajarin bagaimana cara wudhu, cara sholat nggak ada. Itu sama dengan petani satu negeri Indonesia, setiap hari sibuk bunuhin tikus, padinya nggak ditanam-tanam, saudara. Saya mau tanya, tiap hari bunuhin tikus, padi nggak ditanam-tanam, maka panennya bisa dapat tidak? Jadi berarti nanti kalau panen apa? Panen apa? Petani yang cerdas, petani yang ideal, dia tanam padi dan dia berantas hama. Betul? Lalu bagaimana kalau petaninya nggak mampu? Dia cerdas, dia piawai, dia mantap untuk menggarap tanah, menanam padi, tapi memberantas hama dia tidak mampu. Nggak apa-apa, terusin aja kemampuannya. Lalu bagaimana hamanya? Minta bantuan saudaranya yang mampu untuk memberantas hama. Sinergikan, kerjasama, insya Allah panen tetap bagus. Betul? Betul? Begitu juga ulama, saudara. Ulama yang ideal, ulama yang bagus, ulama yang cerdas, ulama yang jadi panutan, ulama yang harus mencontoh Nabi semuanya, saudara. Dulu Nabi dakwah, dulu Nabi hisbah, dulu Nabi jihad. Maka ulama yang ideal, dia dakwah juga, hisbah juga, jihad juga. Itu
Itu baru ulama yang ideal. Begitu juga sebaliknya, yang berani jangan sok jago. Mentang-mentang berani, hisbah, jihad, pernah diculik musuh, dianiaya, keluar masuk penjara, esok jago. Ulama-ulama dakwah lembut, dimaki-maki media, saudara. Apa tuh ulama-ulama lembut-lembut begitu? Apakah yang diajarin bak air mulu? Nah, akhirnya lama-lama umat jadi mujair semua. Ulama apa itu begitu? Melempem kue apem ayam sayur. Ada gak yang suka ngatain begitu? Ada tidak? Mana orangnya? Nggak boleh. Jangan sok jago, jangan sok berani. Jangan kau pikir dirimu saja yang berani keluar masuk penjara, yang berani diculik dan dibunuh. Nggak boleh. Yang begitu itu yang merusak persatuan umat, saudara. Betul? Kan indah kalau ulama yang lembut santun menyampaikan kepada muridnya, wahai murid-muridku, dekatkan dirilah kepada Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, untung ada saudara-saudara kita yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yang merupakan fardul kifayah, sehingga kita yang nggak melakukannya tidak berdosa. Coba kalau mereka nggak lakukan itu, kita dosa semua. Kita doakan semoga mereka istiqomah, dimenangkan oleh Allah. Indah tidak? Begitu juga sebaliknya, saudara, ulama yang berani jihad, menyampaikan kepada pasukannya, hei pasukan, kita akan berjihad terus, kita akan berjuang terus, walaupun kita harus mati bersimbah darah. Tapi ingat, kita harus hormati, hargai guru-guru kita yang mengajar dengan lembut, saudara-saudara kita yang punya pondok pesantren dan pengajian. Bahkan kita harus jaga pondok mereka, majelis mereka, jangan sampai diganggu oleh orang-orang jahat. Kita doakan semoga kelembutan mereka, dengan doa mereka kita diberikan keberkahan oleh Allah. Indah tidak? Indah tidak? Maka itu saya mau tanya umat Islam, siap bersatu, siap saling menghormati, siap saling menghargai. Takbir. Alhamdulillah. Begitu. Itu namanya medan juang Islam. Saya tanya sekali lagi, medan juang Islam ada berapa? Yang pertama apa? Dakwah. Baik. Yang kedua, hisbah. Yang ketiga, jihad. Baik. Dakwah itu keras atau lembut? Keras atau lembut? Hisbah itu lembut atau tegas? Lembut atau tegas? Yang namanya jihad tegas atau keras? Takbir. Ada yang nanya saya, Habib Rizik, bagaimana kalau jihad kita pakai bom di badan kita? Kita ledakkan kita punya diri. Bom syahid, bom kita bunuh kita punya diri. Boleh atau tidak? Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan jawabnya? Nanti tunggu pabrik minuman keras dibakar dulu. Kalau udah dibakar baru dijawab. Jawab jangan. Jawab jangan. Udah jam 12 lewat. Udah terus. Udah terus. Premannya nggak dateng. Udah terus. Lanjut. Alhamdulillah. Lu kayak tukang parkir semua. Ini kan jelek-jelek Habib diparkir terus. Lu pikir gua mobil? Jawab jangan. Saudara, meledakkan diri dengan bom mati sakit di jalan Allah boleh, tapi ada syaratnya. Apa antara lain syaratnya? Satu, niatnya harus ikhlas karena Allah. Dua, tujuannya li'ikla kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Tiga, dia hanya mengharapkan ridha Allah. Empat, target sasarannya harus yang dihalalkan oleh Allah. Nggak boleh sembarangan target, saudara. Lima, situasi kondisinya dibenarkan oleh syariat Islam untuk melakukannya, seperti di medan perang.
Makanya saya ceritakan dulu tahun 80 saudara, ada seorang gadis berusia 17 tahun di Palestina. Dia pasang bom di badannya, dia taruh bom di mobilnya, dia masuk ke Lebanon Selatan, ke markas tentara Amerika dan Israel saudara. Dia masukkan itu mobil, dia tembus brigade penjagaan, masuk ke dalam markas, dia ledakkan dirinya. Sesaat 230 tentara Israel dan Amerika mati saat itu juga. Ratusan lainnya luka parah. Gedung 4 lantai runtuh. Bagus tidak? Bagus tidak? Takbir. Ulama memberikan fatwa bahwa perempuan tersebut mati syahid. Perempuan tersebut bukan bunuh diri. Itu namanya bukan bom bunuh diri, itu namanya bom syahid. Kenapa? Sasarannya tepat saudara. Memang di medan perang yang dituju adalah musuh Islam. Bagus tidak? Bagus tidak? Jangan orang Kosambi masang bom di Pasar Anyar Tangerang. Begitu meledak yang mati Encep, Selamat, Rahmat, Udin, Ucup. Kesian si Ucup, mana bininya lagi bunting 7 bulan. Kerja di Hiri Satpam, kena bom, mati. Kesian Ucup. Udah kontrakan 2 bulan lagi habis. Anak 5 lagi. Kesian tidak? Kesian tidak? Saya mau tanya, itu bom syahid atau bom ngawur? Syahid atau ngawur? Syahid atau sangit? Syahid atau sangit? Ada lagi yang ngebom di dalam masjid ya. Bom stres. Ini dia nih ngawur nih, anak-anak muda jangan ngawur. Bom bunuh diri, bom syahid boleh, tapi ada syarat. Kalau anda memang ingin jadi bom syahid saudara, ayo daftarkan ke FPI. Kami siapkan anda untuk jadi bom syahid, tapi bukan untuk di Indonesia. Indonesia ini bukan negeri perang saat ini saudara. Ini darul dakwah, ini negeri dakwah. Ini darul hisbah, ini negeri amar ma'ruf nahi munkar. Ini bukan darul jihad, ini bukan negeri jihad saudara. Kalau kita mau jihad, ada tempat, ada di Filipina Selatan, ada di Thailand Selatan, yang umat Islam dikejar-kejar oleh tentara-tentara kafir, ditembaki, dibunuhi, dibakar kampung-kampung kita saudara. Perempuan-perempuan kita diperkosa di Kashmir, di Afghanistan, di Irak, di Palestina. Kalau betul anak-anak muda kita mau untuk meledakkan dirinya, kami siapkan, kami kirim ke medan tempur yang sebenarnya saudara. Siap bela agama, siap bela negara, siap bela bangsa. Takbir. Itu tepat. Oh, kalau begitu yang kita lakukan, mana berani negara asing jajah kita saudara. Di mana ada mereka kita bom, di mana ada mereka kita culik, kita bunuh. Nggak boleh mereka menjajah kita. Setuju? Setuju? Ini yang kita mesti bangun saudara. Atau kedua, kecuali seperti peristiwa di Ambon dan Poso. Ambon umat Islam dibantai, 3.000 orang meninggal dunia saudara. Dibantai saat mereka sedang merayakan Idul Fitri. Perempuan kita diperkosa, yang hamil dipelek perutnya, dikeluarkan janinnya saudara. Kalau sudah begitu kita turun ke Ambon, bawa senjata, bawa bom, kita perang di sana, betul? Takbir. Begitu juga di Poso, 20% umat Islam, 80% orang non Islam saudara, kita dibantai habis. Harta benda kita dimusnahkan, tanah kita dirampas oleh mereka. Perempuan-perempuan muslimah saudara, ada 100 orang ditangkap oleh mereka, ditelanjangi, diarak keliling kota Poso saudara. Coba kita lihat biadab tidak? Pondok pesantren Wali Songo diserbu oleh mereka, kiainya, gurunya, santrinya, semua dimasukkan ke dalam masjid dan dibakar hidup-hidup saudara. Ya, begitu mereka bantai sedemikian rupa, kita kirimkan laskar-laskar ke Poso saudara. Laskar-laskar Islam dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Banten, dari Tangerang, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur.
rame-rame turun ke sana, saudara. Kita perang melawan mereka. 2000 askar bertempur melawan ribuan pasukan daripada itu yang mereka namakan baru kumis melintang, gua cabutin tuh kumis satu-satu. Jangan. Saudara, preman-preman ini punya keberanian, bagus tidak berani? Bagus, punya kenekatan, bagus tidak? Bagus, tapi menjadi jelek kalau disalurkan di jalan yang jelek, betul? Ini anak-anak muda, anak SMP, SMA, kalau suka tawuran, ayo masuk FPI, saya ajak tawuran nanti, saudara. Cuman kalau di FPI bukan tawuran sesama pelajar, tawuran sama bandar narkoba, tawuran sama bandar pornografi, tawuran sama bandar ganja, tawuran sama penjahat-penjahat, mau tidak? Takbir! Jadi kalau anak-anak muda suka tawuran, jangan dilarang, jangan suruh tawuran. Tapi tawurannya yang benar, betul-betul lawan orang yang merusak bangsa, merusak negara, merusak agama, betul? Siap lawan mereka? Takbir! Nah, ini yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi saya ingatkan kepada saudara-saudara saya, sebelum saya akhiri ceramah ini, preman-preman yang ada, takutlah kepada Allah. Langkah Anda sudah salah. Melindungi tempat pelacuran itu salah. Ngancam-ngancam ulama itu salah. Melindungi pabrik minuman keras juga salah. Jangan. Ini di dunia mungkin Anda akan selamat dari azab, mungkin, tapi di akhirat enggak bakal ada yang luput daripada pengadilan Allah. Mumpung hayat masih dikandung badan, kesempatan masih ada, saya ingin ajak saudari-saudari saya yang jadi pelacur, tobatlah kepada Allah. Walaupun dosa Anda sudah bertumpuk sebesar gunung, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Penyayang. Asal taubatan nasuha. Preman-preman germo-germo, tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, insya Allah. Ini umat Islam nih sekarang mau dihancurkan, umat Islam mau diganyang, umat Islam difitnah di mana-mana. Sayang sekali kalau anak-anak muda kita yang punya keberaniannya digunakan untuk maksiat, saudara. Sekarang ini umat Islam membutuhkan para pemberani, membutuhkan para pejuang. Mari kita bergabung dengan umat Islam untuk menegakkan hukum Allah, mencari ridha Allah, untuk meninggikan kalimat Allah, insya Allah. Nah, saudara, setelah panjang lebar saya sampaikan sedemikian rupa apa yang bisa disampaikan malam ini, maka di sini ada Bapak Camat yang saya cintai, ada Pak Lurah, ada Pak Kapolsek. Tolong Pak Camat, Pak Kapolsek, surat dari Bupati sudah turun, larangan sudah ada, di wilayah ini tidak boleh ada pabrik minuman keras, betul? Hargailah bagaimana upaya majelis ulama yang ada di wilayah ini dan kiai-kiainya yang selama ini sudah dengan santun, dengan ramah datang ke Bupati, datang ke Kapolres untuk menutup pabrik minuman keras tersebut. Tolong upaya mereka dihargai, jangan sampai mereka kecewa, sakit hati, akhirnya nanti mereka akan melakukan aksi sendiri. Betul? Nah, maka itu kita minta kepada kepolisian, kepada Pak Camat untuk menegakkan hukum. Oh, alasannya apa? Pabrik ini dapat izin dari kementerian, tidak ada urusan. Daerah sekarang punya otonomi daerah sendiri, saudara. Tidak ada urusan dengan menteri, dengan presiden sekalipun. Kalau ulama dan umat Islam di wilayah tersebut dengan pemerintahnya sudah sepakat, tidak boleh ada pabrik minuman keras di tempat tersebut, tidak boleh ada orang pusat yang manapun ingin memaksakannya. Betul? Takbir! Dan saya ingatkan perusahaan yang membuka pabrik minuman keras di tempat ini, PT Sinarmas, hati-hati. Kami tahu siapa Anda, kami tahu nama-nama Anda, kami tahu alamat Anda, kami tahu Anda punya perusahaan di mana saja. Jangan coba-coba menggunakan tenaga preman untuk mengintimidasi para kiai, mengintimidasi para anak muda, mengintimidasi orang-orang tua yang ada di wilayah ini. Betul? Kalau mereka coba-coba bayar preman untuk diadu domba dengan warga, kami akan kejar mereka kemanapun mereka lari, walaupun lari ke lubang semut, saudara.
Takbir! 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 Jangan dipikir kami nggak tahu. Kami tahu siapa nama mereka, di mana rumahnya, di mana alamatnya. Mereka punya perusahaan di mana saja. Ya, kalian mau berusaha di negeri ini silakan. Kalian mau jadi konglomerat di negeri ini silakan. Kalian mau buka pabrik yang halal silakan. Tapi jangan coba-coba untuk merusak anak bangsa kita. Jangan coba-coba untuk merusak umat Islam di negeri kita. Betul? Siap lawan pabrik minuman keras. Siap lawan maksiat. Takbir! Maka itu Bapak Camat, Bapak Kapolsek tolong sampaikan ke Pak Bupati untuk segera turunkan Satpol PP-nya, turunkan polisi-polisi yang ada di tempat ini, segera tutup pabrik minuman keras sebelum umat Islam yang bertindak, saudara. Takbir! Takbir! Dan kepada saudara-saudara saya yang kerja di pabrik minuman keras, Anda tidak usah takut dengan kehilangan mata pencaharian Anda. Mata pencaharian Anda, mata pencaharian haram yang tidak diridhoi oleh Allah. Berhenti kerja dari pabrik minuman keras, cari kerja yang halal. Betul? Nah, ini kita himbau sekali lagi, saudara. Nih, malam ini tolong dicatat. Kalau sampai pemerintah tidak memperhatikan baik dari daerah sampai ke pusat, suatu saat nanti masyarakat turun, mereka bakar sendiri itu pabrik minuman keras. Jangan salahkan umat Islam, saudara, karena umat Islam sudah menjalankan prosedur sebagaimana mestinya. Takbir! Siap mendorong pemerintah supaya segera tutup. Siap dukung bupati dan polisi supaya tutup. Siap dukung camat dan lurah supaya tutup. Takbir! Saya tanya, kalau bupati, polisi dan camatnya menutup, kita dukung tidak? Dukung tidak? Kalau wali kotanya semua ikut menutup, dukung tidak? Takbir! Alhamdulillah. Nah, ini yang saya mau sampaikan, saudara. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Nah, akhirnya kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan di barakatul Fatihah agar kita yang hadir di tempat ini semua dikuatkan imannya, dimantapkan Islamnya, diindahkan ihsannya, dimuliakan akhlaknya, disembuhkan penyakitnya, disehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, diberkahi nafkahnya, dihalalkan pencariannya, diharmoniskan rumah tangganya, dimanfaatkan ilmunya, dimudahkan urusannya, dilapangkan kesempitannya, dimudahkan kepahamannya, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Dan di barakatul Fatihah kita mohon kepada Allah agar pemimpin-pemimpin kita di negeri ini diberikan taufik dan hidayah, agar takut kepada Allah, taat kepada Rasulullah, cinta kepada agama, bangsa dan negaranya. Dan di barakatul Fatihah kita doakan agar preman-preman yang ada di wilayah kita ini, saudara, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, agar mereka taubat kembali ke jalan Allah, agar mereka menjadi pejuang-pejuang Islam yang siap untuk membela Allah, yang siap menebus dosa mereka dengan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.